Episode 18. Hening. Ruangan privat ini terasa mencekam. Bahkan Aran bisa mendengar helaan nafasnya sendiri saat ini. Gelisah sampai ke ujung kukunya. Ia menatap laki-laki di hadapannya. Dia benar-benar serius memberinya waktu 10 menit untuk berpikir. Aran menatap Han yang tidak bergeming sama sekali dalam duduk diamnya. Detik demi detik dengan cepat berputar. Tidak memberinya kesempatan sama sekali. Aran, ini kesempatanmu. Jawab saja iya. Begitu provokasi naluri kesadarannya yang ingin keluar dari lubang persembunyian sempitnya. Kontrakan sempit yang menjadi tempatnya melarikan diri selama ini dari kenyataan hidup. Tempat yang segera ingin ia tinggalkan. Peluang yang ada di depan mata. Kau mau lewatkan karena takut. Kau tahu kan? Tidak akan ada kesempatan kedua. Seharusnya Aran tahu. Dia harus menjawab apa? Hei, diamlah. Sedikit tersadar kembali. Dia sekretaris Han. Harimau gila yang hampir mencekikmu dulu. Aran menyentuh lehernya sendiri. Dia mengampunimu dan sekarang dia yang menawarkan pekerjaan ini. Pikirkan itu. Bukan kau yang mendatanginya untuk mengemis. Tapi dia memintamu. Walaupun Aran tahu, cara sekretaris Han memberinya penawaran seperti tidak memberinya pilihan. Dia harus menganggukkan kepala. Sama halnya dulu, saat laki-laki itu melepaskannya. Dengan syarat dia harus menghilang selamanya. Kau masih punya 5 menit. Han melihat jam tangannya lalu bicara datar. Dia tahu, kesempatan yang ia tawarkan adalah peluang emas yang tidak mungkin bisa ditolak. Tuan, beri saya waktu sehari untuk berpikir. 2 menit lagi, tidak peduli dengan yang diucapkan Aran. Walaupun gadis itu sudah memakai kalimat memohon dengan mimik wajah dibuat-buat. Baik. Berteriak cepat, persetan dengan semua ketakutan itu. Pikir Aran. Hidupnya saat ini sudah menyedihkan. Dan itu sama sekali tidak membuatnya senang. Lari dari kehidupan yang dulu dia jalani. Bersembunyi dari dunia yang sudah mengkhianatinya. Dia bahkan harus menjauhi keluarganya karena tidak mau mereka terlibat. Dia sudah muak dengan semua itu. Tapi saya punya satu syarat. Diucapkan dengan berani. Walaupun tersimpan sejuta keraguan, laki-laki di depannya ini akan meloloskan syarat yang ia berikan. Wajah dingin sekretaris Han terlihat sinis. Kau pikir kau siapa? Beraninya mengajukan syarat padaku. Benar sekali. Apa posisiku sampai berani mengajukan syarat? Tapi Arandita bukan gadis bodoh. Dia bisa berpikir kalau laki-laki di hadapannya ini memberinya penawaran. Artinya Han melihat dirinya punya kemampuan untuk pekerjaan apapun yang dia tawarkan. Sehingga dia benar-benar memberanikan diri untuk mengajukan satu syarat untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya satu syarat, Tuan. Bicara setegas yang ia bisa. Satu saja, Cih. Kau tahu berapa banyak orang yang bermimpi mendapatkan kesempatan ini? Aran, jangan jual mahal. Memohonlah sekarang. Mendengar perkataan Han. Sudah membuat Aran ingin memutar haluan. Berhenti sok jual mahal. Karena jelas-jelas dia sudah tergiur dengan tawaran. Tapi tidak. Dia harus melindungi dirinya semampunya. Saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik.
sekali lagi memberi penawaran. Dia selalu bekerja dengan profesional, mengesampingkan dirinya jika dalam hal pekerjaan. Aran tahu, dalam riwayat hidupnya, Sekretaris Han pasti sudah melihat bagaimana kinerja selama ini. Tunggu. Aku tidak akan jadi mata-mata atau apa kan? Sepertinya kau benar-benar tidak tahu posisimu ya. Han mendesah kesal. Sampai kapan kau mau bersembunyi di balik nama Dewi Kecantikan itu? Seringai tipis muncul, menghina, seperti berkata, tidak tahu malu dengan wajah seperti itu. Bagaimana kau bisa memakai nama Dewi Kecantikan? Apa kau mau hidup seperti ini sampai mati? Kalau maumu begitu. Baiklah, menatap tajam dengan serius. Menghilang dari hadapanku, jangan pernah aku melihatmu lagi. Ini kesempatan terakhirmu. Arandita mulai panik. Lembaran-lembaran uang mulai terbang menjauh. Senyum keluarganya pun ikut pergi menjauh. Wajah-wajah yang sekian lama ia rindukan. Sekali lagi yang belum kembali sudah berlarian pergi. Yang tampak di depannya tersisa kontrakan sempitnya. Saya akan melakukan semua perintah Tuan dengan baik. Saya akan bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada saya. Aran menggebrak meja di depannya. Berdiri. Bicara dengan semangat dan teriakan yang memenuhi ruangan. Sudah kehilangan harga diri? Aku tahu, aku tidak mungkin menang darinya. Jelas-jelas aku yang paling diuntungkan dengan pekerjaan ini. Katakan apa syarat yang kau inginkan. Han tersenyum tipis nyaris tidak terlihat saat melihat jawaban semangat Arandita. Kenapa dia bertanya? Apa Tuan akan mengabulkan? Bertanya dengan wajah antusias. Sepertinya masih punya harapan pikirnya. Tidak. Jawaban yang membuat orang mendengarnya bisa naik pitam. Diucapkan dengan datar tanpa merubah mimik wajah sekalipun. Lantas kenapa bertanya? Gumam-gumam kecil sambil menundukkan kepala. Terkejut saat ia mengangkat kepala dan melihat Han menatapnya lekat. Meminta jawaban. Syarat saya cuma satu Tuan. Mengatakan dengan cepat karena pandangan itu mengirisnya. Dia memalingkan wajah. Jangan memukul saya. Han tergelak mendengar syarat yang diucapkan Arandita. Berani sekali kau ya, mengatur caraku bekerja. Han menatap tajam gadis di hadapannya. Dia tertunduk, namun tidak menunjukkan rasa takutnya. Sekali lagi, ini yang membuatnya tertarik pada Arandita. Walaupun dia mendengar ketukan kaki gadis itu di bawah meja. Kau tahu, aku tidak memaafkan kesalahan sekecil apapun jika berhubungan dengan tuan muda. Aku tahu, untuk itu aku meminta syarat itu. Apa, jadi pekerjaan ini berhubungan dengan Tuan Saga? Ada perasaan antusias yang semakin menggebu muncul. Tuan Saga adalah magnet yang membuat semua orang selalu tertarik dalam hal sekecil apapun tentangnya. Saya akan menuruti Tuan dan tidak akan melakukan kesalahan. Berkata dengan suara tegas. Jadi kumohon. Turuti syaratku Tuan. Kalau kau sepercaya diri itu. Kenapa takut? Benar juga. Kalau aku tidak membuat kesalahan. Kenapa aku harus takut dia memukulku? Tapi tidak Aran. Dia kan harimau gila. Standar kesalahannya berbeda dengan bosmu di stasiun TV XX. Jadi kau harus melindungi dirimu.
Aran masih diam membisu. Sepertinya tidak mungkin Tuan Han mau menerima syarat itu. Dan dia ingin dengan penuh kesombongan berdiri, lalu berkata, "Kalau Tuan tidak mau menerima syarat itu, maka saya tidak akan menerima pekerjaan dari Tuan." Cih! Kalau dia jawab, "Kalau begitu enyahlah dari muka bumi ini, aku harus bagaimana?" Rasanya saat ini Aran ingin memohon saja. Tapi harga dirinya menariknya untuk hanya diam membisu. Menunggu laki-laki di depannya berpikir, "Kau mau ambil pekerjaan ini atau sok jual mahal lagi?" Sial. Dia tahu aku sedang bimbang. Kalau saya melakukan kesalahan, Tuan bisa memotong gaji saya saja. Menemukan satu alternatif hukuman yang dirasa jauh lebih baik. Tapi saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan apapun. Sudah kukatakan kalau kau sepercaya diri itu. Kenapa takut? Kenapa dia memakai kata-kata itu lagi sih? Sudah kalah. Arandita butuh uang. Pekerjaan apapun yang dijanjikan Han jauh lebih baik daripada yang ia jalani sekarang. Dan ia tidak punya pilihan selain sekali lagi menjalin ikatan mematikan dengan laki-laki di hadapannya ini. Dan sekali lagi, dialah yang membuat benang ikatan takdir itu. Kau terima atau tidak? 1, 2. Menghitung tiba-tiba. Iya, saya terima. Sebelum Han menyelesaikan hitungan ketiganya, saya terima pekerjaan dari Tuan. Aran tahu, gaya sok-sokan jual mahalnya tidak akan mempan. Dia itu sekretaris Han, dan dia tahu bagaimana sifatnya. Baiklah, aku terima syaratmu. Ucapan Han selanjutnya membuatnya terbelalak. Senang, sekaligus ngeri, merasa kalau tidak mungkin itu dilakukannya tanpa syarat. Pasti ada hal yang harus dia bayar dengan sangat mahal. Apa-apaan dia? Kenapa tadi dia berdebat kalau pada akhirnya dia menerima syaratku? Aku bisa memotong semua gajimu kalau sampai kau membuat kesalahan. Apa, semua? Kenapa kau mau membatalkan syaratmu? Bertanya saat mata Aran terbelalak karena sangat terkejut. Dia menyeringai penuh kemenangan lagi. Aku tahu, aku tidak akan menang darinya. Tidak, Tuan. Terima kasih sudah menerima syarat saya. Kedepannya saya akan bekerja dengan baik. Pasrah. Syaratnya disetujui itu sudah jauh lebih penting dari semua jaminan yang ada. Tentu saja, karena kalau kau melakukan kesalahan kau tahu akibatnya kan? Kenapa aku mengatakan untuk memotong gajiku sih? Itu kan sama berharganya dengan nyawaku. Namun menjilat ludah sendiri juga tidak mungkin dia lakukan. Sudahlah, yang harus dia lakukan hanyalah jangan sampai membuat kesalahan itu yang terpenting. Dia bisa melindungi dirinya dari hukuman fisik itu sudahlah cukup. Sampai hari ini saja kenangan masa lalunya saat terakhir kali sekretaris Han melepaskannya masih seperti hantu mengejarnya sampai dalam mimpi. Sekarang ikut aku. Han bangun dan meraih amplop coklat di atas meja yang tadi disodorkan pada Arandita. Kemana Tuan? Kita bahkan belum memesan apapun di sini. Protes. Dia bahkan belum makan apa-apa sedari pagi. Memang siapa yang mau memberimu makan? Lantas kenapa juga janjian di kafe? Paling tidak belikan aku kopi kan bisa. Aku ingin menangis rasanya karena lapar. Bagaimana dia bisa mendapat area privat begini tanpa memesan apapun? Tunggu. Tempat ini bukan miliknya kan?
Sambil masih dipenuhi tanda tanya, dia mengikuti langkah cepat Han. Bertemu dengan beberapa pelayan di luar kafe yang menundukkan kepala sopan lalu mengantar mereka sampai keluar pintu. "Tuan, kita mau kemana? Aku lapar." "Bekerja." "Apa, sekarang, Tuan? Kumohon biarkan saya memesan kopi dan roti sebentar. Saya kelaparan." Han tidak menjawab. Dia masuk ke dalam mobil. Tapi dia belum menghidupkan mobilnya. "Terima kasih Tuan. 10 menit. Atau kau harus lari mengejar mobil ini? Cih, kenapa kau tidak ada baik-baiknya sedikit pun sih?" Aran langsung berlari masuk kembali ke dalam kafe. Sambil melihat jam di HP-nya.